Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang fungsi-fungsi dan kedudukan-kedudukan Pancasila. Sebelum kita lanjut pada materinya, alangkah baiknya kita mengerti apa itu Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar filsafat dan ideologi sebuah negara. Tentu saja negara yang dimaksud yaitu negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar bagi kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, serta hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi Pancasila ini sangat penting bagi kehidupan bernegara, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Pancasila itu merupakan 5 sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia, dengan burung Garuda sebagai lambangnya. Dan asal kata dari Pancasila itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan juga penyelenggaraan pemerintahan itu harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dan terdapat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang apa itu Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat dan ideologi sebuah negara, dan Pancasila merupakan 5 sila dan setiap katanya itu berasal dari kata Sanskerta. Setelah kita mengetahui semua itu, sekarang saya akan lanjut ke materi tentang fungsi-fungsi Pancasila. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari Pancasila, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari Pancasila itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah fungsi umum dan yang kedua adalah fungsi pokok. Nah, yang saya akan jelaskan pertama ini adalah fungsi umum dari fungsi-fungsi Pancasila. Yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa dari bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai karakter bangsa dari Indonesia. Ketiga, sebagai sumber dari seluruh sumber hukum di Indonesia. Keempat, sebagai perjanjian luhur. Kelima, sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Keenam, sebagai filsafat bangsa Indonesia. Dan ketujuh, sebagai pandangan hidup. Kemudian yang terakhir sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian kita lanjut ke fungsi pokok. Adapun fungsi pokok dari Pancasila itu mempercepat bangsa Indonesia. Nah, apa maksudnya mempercepat bangsa Indonesia? Itu memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa dan menuju tujuannya. Dan yang ketiga, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, setelah kita berbicara tentang fungsi-fungsi Pancasila, baik secara umum dan pokok, kemudian kita akan berbicara tentang kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila adalah asas terbit hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan hal ini dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Ketiga, sebagai cita-cita hukum, dasar negara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dan yang keempat, Pancasila memiliki norma yang mengharuskan
pemerintah dan golongan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kelima, sebagai sumber penyelenggaraan negara. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang fungsi-fungsi dan kedudukan Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.